Kita akan mulaikan pertemuan kita yang keberapa ini? Mungkin yang ke-9 ya. 9 ke 10 ya. Uh, mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, yang lalu kita sudah buat database connection. Misalnya menggunakan ini ya, J connection-nya. Kalau untuk struktur foldernya, saya benar bikin simpan sini ya di dalam satu folder namanya lib, dan kemudian ada satu file untuk connectionnya itu disimpan di database-nya. Nanti di sini semua library Java-nya bisa disimpan sini. Kalau untuk saat ini kita menggunakan library MySQL Connector J dengan versinya 9.5.0. Nanti sesuaikan, kalau yang lalu versi berapa itu sesuaikan lagi. Nah, kemudian untuk file connection-nya itu seperti ini kan, URL-nya ini kembali lagi, kalau teman-teman menggunakan XAMPP atau maupun WAN server, sudah pasti nanti di sini ada localhost, kemudian portnya defaultnya biasanya 3306 slash ini nama database-nya. Nah, ini kalau contohnya di sini benar bikin yang database-nya tuh game. Nah, kemudian tabelnya itu sesuaikan dengan tabel yang ini struktur projectnya teman-teman. Kalau di sini kita akan coba bikin yang database untuk hero. Nah, kalau sebelumnya itu hero kan hanya disimpan di memori. Nah, kelemahannya ketika disimpan memori itu kan ketika file ditutup, maka kan semua datanya itu kan akan hilang. Nah, kita akan membuat, jadi ketika membuka aplikasi, kita bisa melihat ini ya, daftar hero yang sudah ada. Jadi datanya itu harus disimpan di database agar ketika membuka aplikasi kita sudah ada datanya tidak akan mengulang kembali, dan kita bisa menambahkan data ke dalam database tersebut. Nah, kita akan coba membuat ini ya, ini kalau ini kan kebetulan ini semua datanya tetap kita buat default aja seperti yang lalu, tapi kita akan buat satu file. Ini mungkin new file, kita kasih nama hero.dao.java. Ini DAO itu singkatan dari data access object. Jadi kita akan memisahkan kelas yang mengakses langsung ke database itu kita buat terpisah dari file ini utamanya. Kalau file utamanya ini kan hero.java, ini logiknya, kemudian ini yang akses ke database-nya kita buat dalam satu kelas terpisah, kelas hero DAO. Kita import database connection, karena ini kan ada di sini ya database connection-nya. Kemudian kita akan membuat dua metode, yaitu metode untuk insert maupun get datanya. Karena kita buat terlebih dahulu yang public, karena untuk insert itu kita hanya perlu tahu untuk kembaliannya itu apakah berhasil di insert atau tidak. Itu berarti kita bikin public boolean insert hero. Nah, kemudian di dalam sini kita buat juga data yang dikirimkan dari hero.java itu dia berupa objek. Jadi objek hero. Oke.
Harus kasih spasi. Nah, string SQL atau query-nya, query aja sama dengan, nah, comment untuk atau ini ya, perintah MySQL untuk menginsert datanya yaitu insert, atau kita bikin kayak bedakan ya nanti, insert into nama tabelnya. Kita lihat sini nama tabelnya yaitu hero. Berarti kita akan buat juga insert into hero. Nah, ini field yang kita insert itu kan ada, kalau kita atau kita kasih pisah saja, memiliki atribut yaitu nama. Berarti kita akan buat, nanti di sini kita akan tambahkan atributnya itu name, kemudian level, health, kemudian attack power, kemudian defense. Nah, value-nya value. Ini kita bikin tanda tanya karena ini kita akan mengimportnya di ini ya, dari objek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ke 5 jangan lupa titik koma. Kita import java.sql. Nah, SQL kita import aja semua supaya nanti tidak akan mengulang lagi. Kita akan coba membuat connection, berarti connection con sama dengan, nah, untuk connectionnya itu karena filenya kita kan kita ambil dari sini ya, dari database connection, berarti kita import ini kan sudah ada database connection, database connection dot, kita ambil yang ini ya, get connection, tutup kurung, dan ini tutup ini juga, sudah 2 kali berarti. Nah, ini disimpan, berarti ini ketika akan mengeksekusi query-nya kita harus menggunakan ini, variabel ini, karena ini variabel yang berisi database koneksi database ke MySQL yang kita deklarasikan di sini. Jadi ini ya, drive connection user SQL. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan kembali ulang. Oke, kita buat prepare. Nah, ini kebetulan sudah di generate dari AI. Kita coba aja pakai ini. Prepare statement. Ini statementnya connectionnya ini berarti tadi ya yang deklarasikan di atas sini, baru prepare statement. Query-nya itu menggunakan query yang ini. Nah, urutannya itu akan mengikuti ini, misalnya name, level. Nah, ini sesuai dengan tipe datanya. Jadi tipe datanya teman-teman yang bikin tipe data dari masing-masing atribut. Jadi atribut name dia berupa string, jadi set string. Ini index 1, jadi kasih masuk sini ya, hero.
hero name-nya apa, kemudian hero health berapa, kemudian hero attack power berapa, ini indeks berupa integer, kemudian indeks kelima itu hero defense. Nah, kemudian yang terakhir kita eksekusi ini integer effect row. Ini untuk mengetahui apakah atau mengeksekusi ini ya, statement execute update. Jadi untuk langsung update, menginsert datanya di ini ya, database. Nah, ini akan mengembalikan jumlah data yang di ini ya, di insert. Artinya ketika effect row lebih dari 0, itu berarti kan datanya berhasil diinsert. Kalau dia nilainya ini misalnya 0, berarti data ini tidak berhasil di insert ke database. Nanti kita akan tangkap di sini apa yang menyebabkan query ini atau terutama ini ya, execute update ini tidak berhasil disimpan atau tidak berhasil dieksekusi ke database. Kita akan tangkap di sini. Nah, untuk menangkapnya kita menggunakan SQL, nah ini ya, SQL exception. Sepertinya ada yang tahu. Oke. SQL exception. Jadi ketika akan error kita akan tampilkan saja. Kita ikut ini aja. Jadi system out print ln error insert hero. Jadi ini nanti akan ditampilkan pesannya apa, ini pesan errornya. Baru returnnya false. Jadi ini kan returnnya true, ini returnnya false. Oke, ini untuk insert hero-nya sudah. Start code. Oke. Kemudian untuk ambil semua hero dari database, kita akan menggunakan ini ya, membuat sebuah metode public array list dengan ITP datanya itu hero, kemudian get all heroes. Nah, semua data yang dari database itu disimpan dalam ini ya, dalam sebuah variable object heroes menggunakan array list. Nah, untuk query-nya itu kita menggunakan query standar yaitu string SQL-nya ini select bintang from heroes. Jadi seharusnya teman-teman sudah mengetahui cara untuk mengambil data atau query get di MySQL. Nah, connection-nya kita tetap menggunakan connection YAML, kemudian statement-nya itu create statement, kemudian ini response-nya ya, statement execute query. Nah, kemudian data yang ini kan pasti berupa datanya kan berupa array ya. Jadi while rs ini masih ada data berikut, dia akan simpan. Jadi rs.next diulang-ulang terus, baru bikin objek baru, hero sama new hero. Dengan ini ya, get string ini di format datanya ini menjadi format yang data yang di ini ya, di hero ini kan sudah ada formatnya. Kanan. Nah, ini atributnya, tipe data di masing-masing atribut, sesuaikan dengan tipe data masing-masing atribut. Kemudian heroes add hero dari ini. Kemudian dikembalikan ini ya, data heroes. Ini sudah merupakan array list. Nah, untuk menampilkan kita akan coba dulu terutama yang dari code yang kita sebelumnya itu, terutama yang untuk create hero. Kalau sebelumnya itu kan dia hanya mana ya? Oh ya, ini heroes add. Jadi dia menambahkan heroes add. Nah, kalau kondisi ini berarti kita tidak akan merubah dulu sebelumnya, tapi kita tambahkan ini ya. Kita buat sebuah objek hero DAO.
Jadi hero DAO, new hero DAO. Tambahkan aja ini. Karena ini dia dalam package yang sama. Ini ya, dalam package yang sama di dalam package hero. Jadi dia tidak perlu ini semacam ini yang untuk import database connection, karena ini di dalam package database. Nah, kita cukup tambahkan ini hero, membuat objek baru. Kemudian di bagian sini kita akan tambahkan saja hero DAO, karena di sini untuk insert hero-nya ini ya. Jadi dot insert hero ini ya. Oke. Ini sesuaikan dengan ini. Sama insert hero. Jika sudah, kita akan coba jalankan. Oke, mungkin ini ada beberapa yang dia warna ini ya, warna orange atau kuning. Ini hanya warning, yaitu caranya java main.java. Ini untuk mengecek kalau sekaligus dengan compile apakah ada error atau tidak. Oke, ini cukup lambat karena sambil jalan OBS ya. Oke, tidak ada error. Kemudian kita jalankan java main. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman cek yang di apa namanya, yang di database itu kan belum ada datanya. Nah, jadi masih kosong ya. Jadi select bintang from game hero. Terus begini aja. Use game. Supaya oke, baru kita eksekusi. Select bintang from game from hero. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba menginsert data. Jadi create hero 1. Pilih menunya kan 1 untuk create hero, 2 untuk show hero, 3 untuk keluar dari aplikasi. Nah, masukkan nama hero. Misalnya apalah. Kalau ini bikin hero pewayangan aja dulu. Gatot Kaca. Level hero-nya level 4. Health hero-nya ya cukup sehat, dia 7. Attack power-nya misalnya 10. Defense-nya karena dia nggak pakai ini ya, nggak pakai tameng atau perisai, di 4 aja dah. Oke. Tadi mengalami error di ini ya, mengenai MySQL konektornya itu tidak ditemukan. Ada 2 cara kalau teman-teman mau pakai yang menggunakan terminal. Itu kan harus pertama kan harus eksekusi dulu gini kan, java dikompil dulu main.java. Kalau tidak ada error, ini kan sebenarnya memang tidak ada error ya kalau muncul. Nah, yang errornya itu ketika teman-teman jalankan misalnya java kemudian main aja ya, main, ini akan muncul error MySQL driver not found. Ini karena tidak ini ya, MySQL-nya itu tidak terinclude ketika mengeksekusi file ini, tidak terinclude di ini ya, di main class. Caranya yaitu Java yang seperti yang lalu itu kita coba ini compile itu mini cp, kemudian titik 2 titik, kemudian titik koma. Nah, folder MySQL konektornya kan di lib, berarti kasih masuk di lib, baru filenya itu kan ada backslash MySQL
konektor J, kemudian versinya 9.5.0.jar titik 2, kemudian nama kelasnya main. Nah, kita tunggu ini mulai lemot ya. Nah, database connectionnya, informasinya database connectionnya sukses. Ini karena ini ya, tes ini benar bikin tambahan ini ya, private static test database connection. Database connection get connection ini dikasih informasi kalau karena koneksi database-nya berhasil, ini akan muncul ini. Kalau enggak, dia fail to connect, baru dia muncul informasi yang kayak di atas ini. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, kita akan coba menambahkan data. Kita pilih menu 1. Nah, tadi Gato kaca, kita ulang lagi. Levelnya itu 4, health hero-nya 10, attack power-nya itu 12, defense-nya 4. Nah, sorry. Ada kesalahan di sini ya, di DAO. Tadi ada, ini kita ini aja lagi ya. Kemudian 3, kita keluar aja dulu. Hero, ini hero sini dia typo. Jadi insert into hero, name, level, health, attack power. Attack powernya juga bukan begini. Attack power, defense values. Nah, ini kita save, baru kita compile lagi. Nah, cara kedua, ini kan tadi kan sudah ya, coba pakai ini. Cara kedua yaitu dengan melakukan koneksi di sini ya. Ketik aja ini Java, baru ada ini ya, configure class path. Nah, baru arahkan di library. Nah, kalau ini kan kebetulan sudah ada ya, ditambahkan itu caranya tinggal add library, klik add library. Nah, baru arahkan file jar-nya itu di mana, misalnya di sini kan. Di sini tinggal klik, baru select jar file, baru akan muncul tambah sini. Nah, yang bagian class path ini, karena kan kita hanya mengatur di project settings ini tanpa ini ya, menyimpan hasil konfigurasinya itu. Nah, untuk menjalankannya itu teman-teman bisa menggunakan ini, klik di filenya. Ini akan muncul ini kan, jika teman-teman sudah menginstal ekstensi untuk Java extension path, extensionnya package, jadi tinggal jalankan di sini. Nah, jadi sebenarnya sama ya, ini perintahnya itu dia mengeksekusi ini ya, code di baris di bawah ini. Muncul di mana dia nih? Oke, sudah muncul. Kita akan coba menambahkan hero-nya Gatot Subroto, levelnya 3, health-nya 10, attack power-nya 12, defense hero-nya 5. Nah, ini kan berarti berhasil ya, berhasil menambahkan. Coba kita lihat di database-nya. Ini kita select, bereksekusi. Nah, di sini kalau tolong lihat sama-sama, sini sudah ada ini hero ya, namanya Gatot Subroto, levelnya 3, healthnya 10, attack powernya 12.
defense-nya 5. Berarti berhasil ya. Nah, yang jadi soal ini sekarang kan kita belum implementasi yang bagian ini, get all hero. Get all heroes-nya ini belum di ini. Jadi get all heroes sebenarnya simple saja. Di bagian hero, ya ini kan yang show heroes ya. Show heroes-nya itu kan ini ya, show heroes. Di sini ada ini. Daftar. Jika hero-nya kosong, makanya di ini ya. Ini mungkin kita komen aja dulu semua data yang ini. Jadi kita nggak mau pakai lagi yang ini. Oke, ini objeknya itu, oh ya, hero ini dia oke, hero. Nah, ini objeknya ini kan dibikin di sini ya, ketika create hero. Nah, kita ya sebenarnya sama ya, tapi kita akan ini ya bikin aja dulu hero DAO sampai new hero DAO. Kemudian nah, ini yang data ini sebenarnya kita tidak perlu ini kan sebenarnya sudah ada di sini ya. List ini dia. List heroes. Jadi kita tinggal masukkan aja ini tidak perlu, ini tinggal pakai this hero heroes sampai. Nah, heroesnya ini itu kan objek yang dari sini ya. Heroes. Tapi mungkin kita cek lagi yang untuk ya, oke. Ini tetap kita berarti yang di sini ini kita tidak perlu lagi untuk buatkan masukkan ke atas ya. Sorry, ini heroes add-nya itu tidak perlu karena kita langsung input ke database. Kemudian yang ini akan buat ini disimpan di hero. Nah, ini yang kita aktifkan aja yang ini ya. Atau ini kita naikkan ke atas saja. Nah, seperti ini. Kita aktifkan kembali. Oke. Tiga. Oke, kita coba compile aja. Kita lewat terminal. Java main.java. Oke, kemudian Java. Aduh, lalok nih. -cp. Kemudian ini titik koma libs. Kemudian ini dia. Kita pakai yang ini. Ini maksudnya langsung di ini.
eject endingnya. Oh, kenapa kalau begini? Main. Oke, koneksi database-nya sukses, tidak ada masalah. Nah, di sini kita bisa langsung lihat karena kebetulan sudah ada data di ini ya. Di sini sudah ada database. Jadi seharusnya ketika kita akan jalankan ini sudah langsung muncul datanya. Ini nih. Ada lagi yang lupa. Nama database-nya bukan Heroes, tapi Hero. Mana query-nya ya? Kita ada kesalahan di ini dia. Hero. Oke, keluar dulu ya berarti. Exit. Kita jalankan aja lewat ini. Sini aja. Oke, kita lihat datanya, pilih 2. Nah, oke, ini sudah berhasil. Kita coba lagi untuk show data. Show datanya. Oke, ini sudah berhasil. Daftar hero-nya, total hero-nya ada 1. Nah, ini bagaimana kita coba input lagi, tambah user. Misalnya Naruto. Level hero-nya karena ini dia udah 12. Health hero-nya, ini karena dia ini 20. Attack power-nya 21. Defense-nya cukup bagus, 20 juga. Ya, kita lihat datanya. Nah, jadi seperti itu. Untuk prosesnya, teman-teman bisa lihat ini untuk insert query-nya sama seperti dengan menggunakan PHP. Yang mungkin membedakannya di sini ya, untuk eksekusinya itu dia menggunakan ini prepare statement. Kemudian ini caranya itu memang berbeda dengan kalau menggunakan PHP, dia sudah langsung dalam bentuk variabelnya itu sudah langsung otomatis. Tapi kalau di Java kita harus mendeklarasikannya itu dalam array list karena dia berupa data kita buat itu datanya bentuknya objek. Nah, ini formatting datanya yang ke format string, kemudian ini format integer, kemudian disimpan di array list. Nah, array list ini sendiri, kemudian nanti kan kalau ketika di hero di .java, nah di sini itu kita deklarasikan this hero dan hero get all heroes-nya. Nah, ini sebenarnya yang bagian ini yang variabel baru ini kan ada 2. Di sini juga deklarasikan, di bawah sini juga kita mendeklarasikan. Sebenarnya hal ini bisa disederhanakan dengan cara menggunakan konstruktor.
Jadi ketika objek hero ini dipanggil atau dibuat, sebenarnya langsung otomatis kita buat misalnya ini ya, contoh di sini itu kan hero DAO. Itu kita akan langsung membuat satu objek. Kita buat aja langsung satu sini, hero DAO DAO sama dengan hero DAO sama dengan new hero DAO. Nah, berarti di bagian sini hero DAO ini dia sudah tidak perlu lagi menggunakan ini tidak perlu lagi karena sudah dideklarasikan di atas. Itu cukup dengan memanggil this hero DAO insert. Nah, bagian sini juga sama. Ini tidak perlu, cukup dengan this hero get hero. Oke, ini kita coba keluar aja dulu. Kemudian kita coba run lagi. Kita coba jalankan dua. Oke, aman ya. Berarti jalan. Nah, untuk selanjutnya di sini karena sebenarnya sudah ada item shop, dia ada shield, ada weapon. Ini nanti teman-teman bikin implementasi sesuai dengan yang hero ini ke masing-masing ini ya, shield, skin maupun weapon. Jadi diharapkan pertemuan depan sudah ada. Ini PR-nya satu aja skin atau weapon implementasi sesuai dengan ini yang menggunakan database. Jadi kayak semacam ini buat namanya kalau skin berarti skin DAO.java, kemudian implementasinya di sini. Oke, sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Nanti untuk pertanyaannya kita bisa ini ya, kita kumpulkan di pertemuan di kelas. Terima kasih.